Saya kan disantet sama Pak Yono. Hah? Ini Tidak ada mediasi lagi Pak Wali. Jadi biarkan kami perang. Pak Wali harus melihat sebagai penonton saja. saya mohon maaf kepada Pak Wali, Pak Lurah, Pak Wali Kota Malang, Pak Wahyu, Pak Lurah, Pak Arif, ya, Pak RT, Bapak Sekretaris RT, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang mulia dan yang sangat saya muliakan serta dimuliakan oleh semuanya. Awal mulanya itu kami pulang dari Jakarta tanggal 7 Agustus. Malam hari. Penyebab kedua perseteruan antara Yaimim dan tetangganya Sahara yang berujung viral. Naruh nasi di kayak dapur kayak semacam ini ya. Iya. Kunci pintu. Pintu yang dipakai masuk dikunci. Mbak jangan Pintu dikunci dong. Istri saya lagi nggak ada di rumah. Mbak Sahara ini orang baik, tapi karena kena fitnah oleh Pak Mud dan istrinya yang menfitnah saya sebagai kiai sesat. Jadi saya sikapnya memaafkan. Tapi yang lebih dongkol itu Pak RT, Pak RW, katanya rukun tetangga, rukun warga, ya ketua RT. Tapi gak ada rukun-rukunnya, gak ada merukun-rukunannya. Kemalahan mengusir gitu ya, mengusir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Selalu dimudahkan segala urusan dan juga dimudahkan untuk rezekinya. Amin, amin, amin. Nah, kita masih lanjut ya. Dalam video kali ini kita akan mereaksi dan juga membahas terkait dengan Yaimim yang lagi viral, yang lagi FYP di media sosial. Dan jujur ini videonya lagi beredar banget ya di media sosial, apalagi di TikTok, terkait dengan podcast ataupun ngobrol santai Yaimim dengan Bang Densu ataupun dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, di sini gue bertanya, kalian udah nonton belum nih podcast ataupun ngobrol santainya full? Kalau belum, silahkan tonton podcast ataupun obrol santainya. Ya udah, tanpa berlama-lama dan panjang lebar ataupun basa-basi, kita langsung saja masuk pada videonya. Jangan lupa tonton video sampai selesai. Check it out. Sebenarnya ya, Ek dosen UIN Malang yang guling-guling angkat bicara terkait perseteruan dengan tetangganya. Mbak Sahara ini orang baik, tapi karena kena fitnah oleh Pak Mud dan istrinya yang menfitnah saya sebagai kiai sesat. Jadi saya sikapnya memaafkan. Adapun persoalan hukum, dampak daripada viralnya video tersebut, kalau sebabnya saya tidak ingin bahas. Sebabnya banyak ini. Ini bisa 1000 sebab mengakibatkan satu ini. Misal saya sebut saja sebabnya. Misalnya karena sebenarnya ya Mbak Sahara ini orang baik, tapi karena kena fitnah oleh Pak Mud, SPDI, MPDI, guru Jalan Bandung, dan istrinya yang menfitnah saya sebagai kiai sesat. Menfitnah saya sebagai orang yang meninggalkan sholat. Menfitnah saya, pokoknya dari mana saya dapat ini? Yang cerita Mbak sendiri, dan saya juga menyaksikan hobinya menfitnah orang itu. Selama ketua RT berada di Belanda, menfitnah beliau, ngerasani bahasa Jawanya. Udah, ini nggak usah dibahas. Tolong ya nanti, bagi yang bersangkutan, tolong, saya yakin orang Kemenak wajib memanggil. Inilah sumber utama terjadinya viralnya video yang disebar oleh Mbak Sahara. Mbak Sahara itu orang baik, apalagi suaminya itu orang baik. Ini jelas toh. Jangan mendiri. Yaimim menjelaskan kepada Sahara dan Sopyan bahwa tanah Rosyida diwakafkan untuk jalan umum, bukan untuk parkir mobil, apalagi kandang wedus. Kan bangunan di atas tanah orang itu masih orang sekolah loh Pak, ngerti ya loh. Sampai modelnya kayak ini tanah untuk aku wakafkan untuk jalan. Ini tanah ini tak wakafkan untuk fasum. Bukan sampai untuk... lewat, orang di atas oleh lewat. Ini loh yang video. Tidak ngawur ngomong sembarangan. Silahkan lewat ini tak wakafkan, tak fasumkan. Anda boleh lewat tapi pakai aturan, ya loh. Sampai anak buahmu masuk rumahku, kon bongkar bisa. Jalan ini buat jalan, bukan untuk pagar. Bukan untuk pagar kambing, ya. Statement Yaimim barusan. Sebabnya itu banyak ya katanya. Sampai disebutin juga tadi salah satu sebab utamanya.
Lalu kemudian di sini juga memperlihatkan terkait dengan tanah yang diwakafkan untuk jalan umum yang dapat digunakan oleh masyarakat ya ataupun warga. Jadi gue lihat banyak beredar narasi di sosial media mengenai Supaya kalian tahu gua nggak ada tentang kepentingan. Yaimin dan Sahara. Kemarin saya udah memberikan wadah untuk Yaimin di podcast. Kemudian sebagai media kita memberikan hak jawab untuk Sahara di podcast. Tapi narasi yang banyak berkembang, orang itu menyudutkan ke gua dengan banyak hal. Tidak apa-apa, mengerti. Begini aja, saya tidak ada masalah dan saya akan menapik semua serangan ke saya dengan cara yang simpel. Kita voting aja. Kalian mau ditayangin Sahara atau tidak? Kalau votingnya menunjukkan tidak mau ditayangin Sahara, saya tidak akan tayangkan. Karena rencananya Sahara akan ditayangkan jam 7 malam ini. As simple as that. Dan saya nothing tulus anyway. Saya nggak punya kepentingan banyak di sini. Kecuali sebagai media memberikan tempat. Di sini statement dari Bang Denny nggak ada kepentingan ya terkait dengan permasalahan ini, hanya memberikan wadah ataupun tempat saja. Makanya kan di sini ada juga tuh voting, tayang Sahara, tayang atau tidak usah tayang. Jadi itu semua balik lagi ya kepada warga net, netizen, ataupun warga masyarakat yang aktif di media sosial ataupun yang ingin tahu nih statement-statement dari berbagai pihak. Seperti yang kita ketahui ya, podcast di channel Bang Denny bareng dengan Yaimin kan udah tayang maksudnya kan, sampai tontonan ataupun viewsnya juga jutaan. Nah di sini Bang Denny juga ingin memberikan ruang untuk Mbak Sahara. Makanya melakukan voting ini tayang ataupun gak usah tayang. Istilah katanya di sini Bang Denny itu mempertegas bahwa Bang Denny itu ataupun Bang Densu nggak ada kepentingan. Ya pokoknya ya udahlah sama tetangganya. Kita hidup tetanggaan dengan baik. Mudah-mudahan maaf ini ke guru nggak boleh. Nggak boleh. Lu hidup tetanggaan dengan baik. Ya pokoknya Pak Yai hidup tetanggaan dengan baik, jangan berdrama terus ya. Insya Allah Kang mohon dengan sangat ya. Para manungsa kabeh. Sira kudu ngrungokno dawuhe apa sing didhawuhi dening Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Sekaula Sama-sama seneng guyon ini Satria. ya. Lamun ngerasa gluli nuhung kata ilmu pake jangan kamu yang hirup. Gak ngerti. Kudu basa Jawa. Iya pokoknya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa nonton ya ke channelnya Kang Deddy ya. Mangungkung kanduhan rimang yen leno tanpa kanin. Full itu ngobrol santainya ya. Samangku ya utama selesai. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan wae raga taya pangawasa kade kasasarnya lampah nafsu numanta kaduhung badan anu katempuhan Lumbung desa. Dan podcast di channel Kang Deddy Mulyadi ya, ngobrol santai ya. Kelihatannya seru banget ya. Gue udah nonton tuh fullnya. Jadi buat kalian yang pengen nonton silahkan mampir ke channel Kang Deddy Mulyadi. Dan dua-duanya emang bener doyan guyon, humoris, senang bercanda ya. Namun ada isinya juga barusan, bertetanggalah dengan baik kata Kang Deddy. Dan dijawab oleh Yaimin, siap. Saya kan disantet sama Pak Yono. Hah? Ini. Oh ini yang di channel Kang Deddy Mulyadi ya, channel KDM ya. Yang bilang tuh yang Pak Julitan. Yamim pura-pura stroke cuma pengen menghargai iprot santet Pak Yono. Itu tanah punden ambilkan. Kalau gua fullnya udah ya, udah nonton di channel KDM ya. Mati gue gitu kan. Nah, supaya dia marem Pak puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya Asli emang podcastnya seru gitu. Nah, itu. itu Jadi tuh santetnya bagian, santet stroke. bagian dari drama, menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi alias sebenarnya santetmu ora mandi blas. Oh gitu. Lain. Intelektual itu akademis itu bertengkar aja. Luar biasa. Apa tinggal gini aja. Kan harus bisa dalang, Pak. Oh dalang. Jadi gini, Tuhan itu kan dalang. Yatakhalaq bil akhlaq al ilahiyah. Berakhlak, berlaku seperti akhlak Tuhan. Coba itu yang main dalang itu siapa? Kan Tuhan, Pak. Dan jujur seru banget ya.
Gua nonton podcastnya ataupun ngobrol santai di channel Kang Deddy Mulyadi channel, seru banget ya. Dan kebetulan gua nontonnya full juga ya. Sampai ditanyain juga kan sama Kang Deddy awal mulanya tuh seperti apa. Dan kata Yaimin sih di dalam podcast tersebut nyebutin bahwa parkir mobil depan pintu ataupun depan rumah ya. Jadi istilah katanya mengganggu aktivitas dari Yaimin. Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu. Suruh ambil Saya kuncinya. disuruh ambil kuncinya di tempat biasanya, nanti pindahin sendiri Mbak, gitu. Terus saya yang mindahin. Ini masih sama ya? Karena kan tempatnya ada fotonya. Bagian podcast ataupun ngobrol santai Belum, di Mbak. channel Sehingga Kang Deddy ketika Mulyadi channel ya. gitu loh. Suaranya itu dianggap mengganggu, ngegas, sehingga Mbak Sahara itu keluar dari rumah dengan baju yang sangat minim. Saya sampai pakai baju semacam ini karena mohon maaf ya itu Anda ini nggak sopan dan lain sebagainya. Disusul berikutnya namanya Agil, drivernya sama kayak kemudian saya menduga kayaknya terpengaruh minuman apa ngamuk-ngamuk nggak terkontrol ya. Sama pakai celana pendek hanya kayak data. Oh, jadi gini. Tapi gini jangan mikir melakukan apa-apa loh ya itu. Enggak. Keluar. Pakai celana pendek gitu. Pendek itu. Suaminya ditelepon. Datang suaminya. Saya memang tahu ya saya. Sejak kemarin saya tidak tidur gitu. Makanya logatnya semacam itu. Terus lapor ke Polisi. Polsek. Oh, itu yang Ini itu. kayak stroke. Padahal kan saya tahu Bapak itu lagi mendramakan diri. Mendramakan itu gini, diri. kebetulan saat itu Pak Sofyan lagi ngetril. Kalau Pak Sofyan ngetril, istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf loh Mbak. Pak Ramin juga itu Pak Ramin, saya minta karena kemarin tuh terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan properti saya. Saya minta maaf. Orang dimintai maaf tambah marah. Minta maaf apa? Pokoknya marah loh. Pokoknya gitu terus saya ditendang gini. Pokoknya nggak terkontrol lah. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, emang seru banget ya ngobrol santai antara Yamim dan juga Kang Deddy Mulyadi. Seru banget, gue sampai banyak ketawa ya. Pihak Sahara nampaknya ingin bermediasi, namun pihak Yaimin menolaknya. Tidak ada mediasi lagi Pak Wali. Jadi biarkan kami perang. Wali Kota Malang tampil untuk mediasi. Begini tanggapan Yamim. Pak Wali harus melihat sebagai penonton saja. Jadi ceritanya hari ini Sahara dan juga antek-anteknya didampingi juga oleh ketua RT, RW, Emang jadi bahan pembahasan juga lurahnya, ya, Babinsa, warganet Babin, netizen ataupun Kamtimas, pegiat sama sosial hingga ya, warga sekitar di media mendatangi kantor kelurahan. Agendanya untuk memediasi dua pihak yang sedang berkonflik, pihak Sahara dan juga pihak Yaimin. Pada saat itu pihak Sahara dan juga antek-anteknya sudah datang, tapi pihak Yaimin tidak hadir. Bukan hanya karena saat ini pihak Yaimin sedang berada di Jakarta, melainkan juga Yaimin memang tidak ada niat untuk bermediasi dengan pihaknya Sahara. Saya mohon maaf kepada Pak Wali, Pak Lurah, Pak Wali Kota Malang, Pak Wahyu, Pak Lurah, Pak Arif, ya, Pak RT, Bapak Sekretaris RT, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang mulia dan yang sangat saya muliakan serta dimuliakan oleh semuanya, yaitu ialah Bapak The King of Bapak Sofyan, ya, Bapak, bukan Sofyan, tapi M. Sofwan, Ketua Madas Kabupaten Malang. Mohon maaf saya nggak bisa ketemu. Yaimin bahkan menegaskan bahwa pihaknya menolak untuk bermediasi dengan pihak Sahara. Dia bilang, ya udah buat apa bermediasi, kita ketemu aja di pengadilan. Kalau saya kalah atau saya salah, saya siap masuk penjara itu kan, alias dinilai Yaimin sebagai Arema atau Persatuan Sepak Bola kalah 0-2 misalnya. Tapi lek menang ya kudu diakui sebagai pemenang dan lawannya masuk penjara. Misalnya begitu loh Pak Wali ya. Jadi kalau sudah genderang perang saling ditabung, jangan ada yang mundur. Kenapa? Nah, kalau saya mundur, akhirnya terjadi perang saudara. Artinya apa? Saya ganti perang dengan pendukung saya. Demikian pula Ibu Suhara. Jangan mundur. Kalau sampai mundur, sampai akan diperangi oleh pendukung sampai. Kalian juga harus tahu kalau agenda mediasi ini adalah perintahnya dari Wali Kota Malang. Dan mereka sepakat besok ketemu dan nanti juga akan mediasi oleh Pak Camat juga. Tidak ada mediasi lagi Pak Wali. Jadi biarkan kami perang. Pak Wali harus melihat sebagai penonton saja, sebagai penonton yang baik. Nanti yang menang kita apresiasi, yang kalah ya supaya jadi pelajaran. Kenapa kok Anda kalah? Alias Anda misalnya dinyatakan bersalah dan sebagainya.
Saat ditanya alasan kenapa wali kota Malang baru memberikan respon terkait kasus ini sekarang, dia jawab, urusan saya itu banyak katanya. Saya tidak mengurusi konflik antar tetangga. Itu mah urusannya lurah, urusannya RT, RW. Ya Anda benar sih Pak, tapi masalahnya kasus ini kan sudah menjadi isu nasional. Bapak sebagai wali kota, apa nggak malu ditanya-tanya terus sama netizen, mana nih wali kotanya? Atau jangan-jangan karena orang yang sedang berkonflik ini adalah relawan sekaligus juga pendukungnya Bapak? Nah, kalau gua sih setuju ya dengan sikapnya Yaimim. Buat apa bermediasi sementara posisinya sekarang sudah saling lapor. Yaimim sudah melaporkan Sahara, Sahara juga sudah melaporkan Yaimim, dan bahkan ada juga orang bernama Mimi Mustafa juga melaporkan Yaimim. Ya buat apa lagi mediasi? Mediasi itu seharusnya dilakukan sebelum mereka saling lapor. Sekarang semuanya udah terlambat, laporan udah masuk, tinggal diproses saja. Nanti tinggal dibuktikan saja di persidangan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan emang ya terkait dengan permasalahan ini udah ramai banget gitu, apalagi di media sosial ya. Jadi bahan perbincangan juga. Mungkin setiap pelosok tahu deh terkait dengan kabar ataupun berita ini ya. Ya karena tadi memang ramai banget, viral banget, FYP banget di media sosial, apalagi di TikTok ya. Dan terkait dengan permasalahan ini pun Yaimim hadir juga kan di podcast-podcast seperti di podcast Densu dan juga di channel Kang Deddy Mulyadi. Jadi untuk lebih jelasnya kalian tuh bisa nanti tuh mampir ke channel-channel podcast yang udah gue sebutin barusan ya. Awal mulanya itu kami pulang dari Jakarta tanggal 7 Agustus. Malam hari ketika kami sampai rumah itu ada mobil Ibu Sahara. Beliau kan rental ya, rental mobil. Jadi Bu Sarah itu punya usaha rental ya? Ya. Okay. Di depan rumah kami itu ada mobil parkir gitu. Saya tunggu nih sampai jam 10. Kok enggak ini ya? Enggak. Di depan pintu. Di depan pintu. Ya, jadi posisi depan pintu rumahnya Ibu karena ya. kita pergi gitu loh, dianggapnya enggak ada. Okay. Ada padahal sudah ada tulisan dilarang mohon tidak parkir di depan pintu. Okay. Nah, saya tunggu sampai jam 10 tidak dipindah. Jam 11 akhirnya saya memberanikan diri untuk telepon Bu Sahara. Oh, bukan Bu Sahara. Saya telepon karyawannya, drivernya. Oke. Nggak diangkat, voice note juga nggak diangkat sampai beberapa kali gitu. Kenapa kok saya bersikeras untuk bang untuk ini telepon dan minta untuk dipindah? Karena besok pagi Yaimim ada jadwal mengaji, jadwal pengajian gitu. Nah, akhirnya kita sepakat udah kita tidur aja ya daripada mikirin ini nggak tuntas-tuntas, mungkin siapa tahu besoknya udah dipindah. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, untuk lebih jelasnya silahkan tonton podcast fullnya di channel Bang Densu. Biar nggak gagal paham ya, dan lebih jelas serta detail juga. Oh ini bagian dari podcast yang di Bang Densu ya. Yaimim, penyebab kedua perseteruan antara Yaimim dan tetangganya Sahara yang berujung viral. Naruh nasi di kayak dapur kayak semacam ini ya. Iya. Kunci pintu. Pintu yang dipakai masuk dikunci. Mbak jangan dikunci dong. Istri saya lagi nggak ada di rumah. Karena si Sepim ini masuk ke rumah, Mbak Sahara ngikuti. Sepim! Gitu bilang. Sambil bawa nasi. Pak Yai! Pak ekspresi kan. Ini nasinya. Bukan bahasa Madura. Orang Batam dia. Ini nasinya saya masakan enak sekali. Mbak saya sudah dikasih makan sama Rosida. Istri saya kalau panggil di rumah Rosida. Tapi ini lebih enak, Yai. Saya jamin masakannya enak. Saya sendiri yang masak. Oh, nggih. Nah, dia masuk, naruh nasi di kayak dapur kayak semacam ini ya. Iya. Kunci pintu. Pintu yang dipakai masuk dikunci. Mbak, jangan dikunci dong. Istri saya lagi nggak ada di rumah. Biar saya pun nggak keluar. Terus? Ya itu saya naik ke atas. Naik ke lantai 3. Mana Jum? Oh, nggak ada yang hilang. Iya. Naik ke lantai 3 ke cuci baju. Di rumah itu tidak ada mesin cuci. Saya punya mesin cuci 2 di rumah lama sudah tak kasihkan pesantren. Lanjut dulu. Nah, saya nyuci kan kalau nyuci pakai celana pendek. Boxer. Celana pendek saya itu mereknya Hermes. Hermes itu kan kayak boxer. Ya. Si Sahara naik ke atas. Woi Pak Yai cabul bilang begitu. Kok cabul? Lo kan pakai baju pendek. Ya karena berita ataupun kabar ini viral dan ramai banget di media sosial, sehingga banyak juga ya warganet, netizen ataupun para pegiat sosial yang aktif di media sosial tuh memberikan respon-respon ataupun tanggapan-tanggapan
terkait dengan pemberitaan, kabar, ataupun hal yang lagi viral ini nih. Setelah nonton podcastnya Bang Densu, lagi mikir nih. Mikir apa? Mbak Sahara sama yang namanya Agil lagi ngapain tuh? Lagi ngapain ya? Ya, dan begini ya. Terus yang saya cerna, yang tante cerna di podcastnya Densu juga, ya di podcastnya Bang Densu, nih terpecah pisannya ngomong teh. Yang tante cerna itu, jadi kayak si RT RW-nya itu, Pak RT tahu nggak artinya RT RW apa? RT itu kan rukun tetangga, RW rukun warga. Tapi kok Pak RT Pak RW nggak bisa merukunkan antara si Sahara dengan Pak Yai Imim gitu. Kenapa Pak RT? Malah Pak RT cuma mendengarkan dari satu pihak, yaitu si Sahara, nggak mendengar dari pihaknya Pak Yai Imim. Kenapa Pak RT Pak RW ya? Aneh. Terus Pak RT Pak RW main usir aja Pak RT. Emang Pak RT merasa keganggu sama Pak Yai Imim? Pak RT dan warga lainnya itu nggak ada yang merasa terganggu. Yang merasa terganggu itu cuma si perusahaannya Sahara aja. Karena apa? Karena si Pak Yai Imim itu kan nggak mau di jalan dekat rumahnya atau yang diwakafkannya itu tempat penyimpanan parkirnya si rental Sahara. Coba kalau parkirnya di tempat Pak RT Pak RW gimana? Terus si Sahara itu ya benar-benar ya dia ngajakin orang ngehasut, misalkan buat apa? Orang namanya ngehasut buat memusuhin si Pak Yai Imim. Jadi kan si warga sekitar itu jadi pada beda ke Pak Yai Imim sama istrinya. Maneh Sahara maneh kaos budak leutik wae anu ke musuhan membawa batur gitu. Jadi manehna yang berseterunya, mereka yang berseteru gitu berdua. Tapi si Sahara ini ngajak-ngajakin orang gitu buat menghasut, memfitnah atau apa ya, yang saya cerna sih dari podcastnya Bang Densu. Pokoknya geram banget sama Pak RT sama Pak RW ya. Pak RT, Pak RW ya yang ada di sana, kenapa Bapak nggak bisa mempertemukan kedua belah pihak, mendamaikan? Mediasi lah. Langsung ngusir-ngusir Supaya aja damai lu. dengan baik. Lu yang mau diusir dari negara Konoha ini ya. Jangan berani-beraninya sama netizen Pak RT, Pak RW ya. Yang paling dongkol itu kalau aku pribadi ke Pak RT sama Pak RW. Si Sahara mah emang ya kita semua udah dongkol gitu ya sama si Sahara gitu ya. Tapi yang lebih dongkol itu Pak RT Pak RW, katanya rukun tetangga, rukun warga ya, ketua RT. Tapi gak ada rukun-rukunnya, gak ada merukun-rukunannya, kemalahan mengusir gitu ya. Mengusir nggak ada teguran dulu, nggak ada apa-apa dulu, langsung main usir aja. Dia kan tinggal di rumahnya sendiri, tanahnya sendiri, Pak RT Pak RW. Mau lu ngeduitin rumahnya Pak Yai Imim? Enak aja sembarangan main ngusir-ngusir orang. Terus perangkat desanya juga mana? Nggak tahu apa ada warganya yang diusir sama si RT si RW itu. Bikin geram aja. Sabar Mbak, sabar. Kelihatannya si Mbak ini ataupun netizen ini geram banget ya. Kenapa langsung ngusir-ngusir gitu. Nah, jadi memang beredar banget ya video-video, entah itu podcast ataupun tanggapan dari netizen ataupun warganet terkait dengan permasalahan dari Yai Imim ini. Dan seperti yang kita lihat, yang kita dengar barusan, yang videonya kita react dari bagian podcast Kang Deddy Mulyadi dan juga bagian podcast dari channel Bang Densu, emang lagi bertebaran banget ya di media sosial ya. Tapi jujur ya, banyak warganet yang membahas juga, berarti kan mereka tuh penasaran. Endingnya tuh nanti seperti apa? Dan jujur gue juga penasaran ya. Dan oke, kita tunggu aja kabar-kabar ataupun berita-berita yang terbarunya. Nah, mungkin cukup sekian untuk video reaction kita kali ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf. Apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan, mohon dihampura. Jangan lupa untuk like video ini. Dan buat kalian yang mau ninggalin komentar, silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Sekalian absen juga nggak apa-apa lah, kalian tuh dari mana aja. Dan buat kalian juga yang baru nemuin nih channel ini, silahkan tinggalin jejak kalian dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya nggak ketinggalan
konten-konten ataupun video-video reaction yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Dan gak hanya itu ya, dukungan ataupun support kalian juga menjadi spirit ataupun semangat buat gua untuk mereaction video-video yang lagi hits ataupun viral ataupun FYP di media sosial. Dan gue juga minta doa semoga channel ini kedepannya semakin berkembang lagi. Nah oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.